Stroke, kata yang sering banget kita dengar ya. Tapi, seberapa paham sih kita tentang ancaman nyatanya di Indonesia? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas bukan cuma soal apa itu stroke, tapi yang jauh lebih penting, gimana caranya kita bisa mencegahnya. Ini bukan info biasa, ini bisa jadi penyelamat hidup buat Anda dan buat orang yang Anda sayangi. Lihat angka ini, 500.000. Itu bukan cuma statistik loh, itu perkiraan jumlah orang di Indonesia yang kena stroke setiap tahunnya. Bayangkan, setiap tahun, hidup mereka bisa berubah total dalam sekejap. Angka ini gede banget, dan jujur, ini peringatan buat kita semua. Nah, dari 500.000 kasus itu, coba lihat, sebagian besarnya, 85%, itu adalah satu jenis stroke yang spesifik, namanya stroke iskemik. Ini yang jadi fokus kita kali ini. Gampangnya, ini stroke yang terjadi karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu skala masalahnya di Indonesia. Terus, kita coba ngerti apa sih sebenarnya yang terjadi di otak kita. Ketiga, kita kenali biang keroknya, alias faktor risikonya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa mencegahnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama, ancaman stroke di Indonesia. Jadi gini, kita perlu sadar kalau stroke itu bukan cuma sekedar istilah medis yang jauh di sana. Ini ancaman nyata loh. Dampaknya itu bisa terasa banget di kehidupan sehari-hari kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Dan ini datanya, coba lihat deh, cuma dalam 5 tahun aja, dari 2013 ke 2018, angka kejadian stroke di Indonesia itu loncat naik 56%. Ini gila kan? Artinya, masalah ini bukan cuma ada, tapi makin parah dan makin cepat. Ini benar-benar krisis kesehatan yang lagi terjadi di depan mata kita. Terus apa dampaknya? Wah, ini yang berat. Stroke itu penyebab kecacatan nomor 1 di seluruh dunia. Coba bayangkan buat ratusan ribu orang yang selamat setiap tahunnya di Indonesia, hidup mereka itu nggak akan pernah sama lagi. Mungkin jadi susah jalan, susah bicara, bahkan untuk berpikir jernih pun jadi perjuangan. Oke, kita udah lihat betapa serius dampaknya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Kenapa serangan otak ini bisa muncul? Bayangin deh, otak kita itu kayak markas besar atau pusat komando seluruh tubuh. Super canggih kan? Nah, sama kayak markas besar, dia butuh pasokan energi tanpa henti. Energi itu adalah darah yang kaya oksigen dan nutrisi. Darah ini ngalir lewat jaringan kabel-kabel super penting ini, yaitu pembuluh darah, yang ngejaga semuanya tetap jalan. Nah, stroke iskemik itu, ya itu dia, mati listrik di otak. Tiba-tiba, salah satu kabel atau pembuluh darah itu tersumbat. Aliran darah berhenti. Akibatnya, area otak yang harusnya dapat pasokan jadi kelaparan oksigen. Dan ini kritis banget, karena tanpa pasokan itu, sel-sel otak bisa mulai rusak, bahkan mati cuma dalam hitungan menit. Oke, sumbatan ini bisa datang dari 2 tempat. Pertama, ada yang namanya trombosis. Ini gampangnya, gumpalan darah itu terbentuk langsung di TKP, yang di pembuluh darah otak itu sendiri. Yang kedua, namanya emboli. Nah, kalau ini, yang keroknya datang dari jauh. Gumpalan darahnya terbentuk di bagian tubuh lain, seringnya sih di jantung, terus dia jalan-jalan ikut aliran darah, nyangkut di pembuluh darah otak yang lebih kecil. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling krusial. Kita udah tahu apa dan bagaimananya. Sekarang kita perlu tahu kenapanya. Apa sih pemicunya? Soalnya kalau kita kenal sama pemicunya, disitulah kita bisa mulai bertindak dan ngambil alih kendali. Jadi, para dokter dan ilmuwan itu udah memetakan faktor-faktor risiko ini. Mereka bagi jadi beberapa kelompok. Ada nih, faktor yang emang yaudah gak bisa kita apa-apain. Tapi, yang bikin kita punya harapan itu 2 kolom di sebelahnya. Faktor risiko yang bisa diubah dan dikelola. Nah, ini yang menarik. Oke, kita pisahin ya biar lebih jelas. Di sebelah kiri, ada hal-hal yang sifatnya given. Gak bisa kita kontrol. Usia, genetik, ya begitulah adanya. Tapi, coba sekarang geser pandangan Anda ke kanan. Lihat daftarnya, hipertensi, diabetes, merokok, kolesterol, obesitas. Ini semua, ini adalah hal-hal yang ada dalam kendali kita. Disinilah kekuatan kita untuk melawan stroke. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka. Pencegahan di tangan Anda. Karena sekarang, kita nggak lagi cuma ngomongin tahu, tapi ngomongin bertindak. Ini soal langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin. Ya mulai sekarang juga. Pesan utamanya sebetulnya simpel banget, tapi luar biasa penting. Intinya, stroke itu sangat bisa dicegah. Gimana caranya?
Yaitu tadi, dengan mengelola semua faktor resiko yang bisa kita ubah. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah soal kondisi medis. Ini tugas kita bareng dokter. Pastikan hipertensi itu terkendali. Kalau ada diabetes, kelola dengan baik. Ada masalah jantung, atasi. Kolesterol tinggi, turunkan. Anggap aja ini 4 pilar utama yang menyangga kesehatan otak kita. Nah, selain urusan medis, ada juga PR di gaya hidup kita sehari-hari. Kalau Anda merokok, serius, berhenti merokok itu mungkin satu keputusan terbaik yang bisa Anda buat untuk kesehatan Anda. Titik. Terus jaga berat badan, jangan mager alias ayo lebih banyak gerak, dan coba kelola stres. Semua ini kalau digabungin bakal jadi benteng pertahanan yang kuat banget buat ngelawan risiko stroke. Jadi, apa inti dari semua ini? Sederhana. Tahu resikonya berarti Anda punya kekuatan untuk bertindak. Pengetahuan ini adalah senjata Anda. Anda bukan lagi penonton pasif. Anda punya kendali, Anda punya kekuatan untuk melawan. Oke, kita udah lihat seberapa besar ancamannya, kita udah paham apa yang terjadi di otak, dan kita juga udah tahu apa aja yang bisa kita lakukan. Mengetahui semua itu adalah langkah pertama yang hebat. Tapi sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Apa langkah Anda selanjutnya? Nggak perlu muluk-muluk, coba pikirkan. Satu hal kecil apa yang bisa Anda ubah mulai hari ini untuk masa depan yang lebih sehat.